Malam itu, angin Yerusalem berhembus pelan, seolah menahan napas. Lentera-lentera minyak bergetar cahayanya, memantul di dinding-dinding batu kota tua yang megah. Di antara lorong-lorong sempit, seorang pria berjalan dengan langkah yang ragu. Wajahnya tegang, matanya menyimpan sebuah gelisah yang tak terucap. Dialah Yudas Iskariot. Tak ada yang menyangka, pria yang kini diliputi kebimbangan ini pernah duduk paling dekat dengan Nabi Isa alaihi salam. Ia pernah mendengar doa-doa yang lirih, menyaksikan sendiri mukjizat yang membuat orang buta melihat dan yang lemah berdiri kembali. Ia bukan orang asing. Ia adalah seorang murid, ia adalah seorang sahabat. Ia adalah seorang saksi hidup. Yudas mengikuti Isa sejak awal masa dakwahnya. Ia meninggalkan rumah, meninggalkan pekerjaan, dan berjalan dari desa ke desa bersamanya. Di siang hari, ia mendengarkan khutbah tentang cinta dan keikhlasan. Di malam hari, ia tidur di atas tanah yang sama, menatap langit yang sama persis dengan gurunya. Banyak yang mengira Yudas adalah murid yang paling rasional, yang paling pandai berhitung. Karena itu, urusan keuangan dan harta benda pun diserahkan kepadanya. Namun di balik kecerdasannya itu, ada sebuah jiwa yang resah. Yudas tumbuh di tengah bangsa yang tertindas. Kekaisaran Romawi menguasai tanah mereka, memungut pajak dengan kejam, dan memperlakukan rakyat seperti budak. Yudas, seperti banyak orang lainnya, menunggu datangnya seorang penyelamat, seorang pemimpin perkasa yang akan mengangkat pedang, mengguncang singgasana, dan memerdekakan Bani Israel. Ketika Isa datang, Yudas berharap inilah orangnya, inilah Sang Mesias yang ditunggu-tunggu. Tapi hari demi hari berlalu, Isa justru berbicara tentang kerajaan langit, bukan kerajaan dunia, tentang mencintai musuh, bukan membalasnya dengan kekerasan, tentang mengampuni, bukan melawan dengan senjata. Setiap kali Isa menolak untuk menjadi raja dunia, hati Yudas makin bergetar antara iman dan kekecewaan yang mendalam. Jika bukan sekarang, pikir Yudas, lalu kapan lagi kita akan bangkit? Ia mulai melihat Isa bukan sebagai seorang pemimpin pembebasan, tetapi sebagai seorang guru yang terlalu lembut untuk dunia yang begitu keras ini. Disitulah, di titik kerapuhan itulah, setan mulai membisikkan keraguan. Sedikit demi sedikit, keyakinan Yudas terkikis. Bukan karena kebencian, melainkan oleh harapan yang tak kunjung terwujud. Pada suatu malam, ketika Isa berbicara tentang pengorbanan dan penderitaan yang akan datang, Yudas merasa hatinya memberontak. Baginya, jalan itu bukanlah sebuah kemenangan, melainkan kekalahan mutlak. Ia pun pergi diam-diam. Langkahnya membawanya ke rumah para pemuka agama, orang-orang yang sejak lama merasa terancam oleh ajaran Isa. Mereka khawatir pengaruh Isa akan mengguncang tatanan lama yang sudah mereka nikmati. Ketika Yudas datang membawa sebuah tawaran, mata mereka berbinar penuh kelicikan. "Aku tahu di mana dia berada," kata Yudas pelan. Suaranya bergetar menahan gejolak di dadanya. "Aku tahu kapan dia sendirian." 30 keping perak diletakkan di hadapannya. Sebuah jumlah yang tidak besar. Itu adalah harga seorang budak pada masa itu. Harga sebuah pengkhianatan. Saat koin-koin dingin itu jatuh ke tangannya, Yudas merasakan ada sesuatu yang runtuh di dalam dirinya. Tapi ia tetap melangkah maju. Terkadang, sekali seseorang memilih jalan gelap, ia akan terus berjalan hanya untuk membenarkan pilihan pertamanya. Malam penangkapan pun tiba. Di sebuah taman yang sunyi, pohon-pohon zaitun berdiri seperti saksi bisu. Isa sedang berdoa dengan khusyuk, sementara murid-muridnya yang lain tertidur karena kelelahan. Dari kehauan, terdengar langkah kaki pasukan yang mendekat. Yudas berjalan paling depan, memimpin mereka. Ia mendekati Isa. Tak ada sedikit pun amarah di wajah Nabi itu. Hanya ada sebuah tatapan yang dalam, seolah mengetahui segalanya. Seolah menembus jiwa Yudas. Yudas mendekat, lalu melakukan apa yang telah ia janjikan, sebuah ciuman. Ciuman itu singkat, tapi gaungnya menggema sepanjang sejarah peradaban manusia. Di detik itu, Yudas tahu, ia telah menyeberangi batas yang tak akan pernah bisa ia lewati kembali. Isa ditangkap. Murid-murid yang lain lari ketakutan. Malam pun menelan jeritan dan kekacauan. Namun,
Kemenangan yang dibayangkan oleh Yudas tak pernah datang. Ketika fajar menyingsing, ia melihat kenyataan dengan mata yang berbeda. Isa tidak melawan. Ia tidak memanggil pasukan dari langit. Ia menerima takdirnya dengan ketenangan yang justru menusuk hati Judas. Penyesalan datang seperti badai yang dahsyat. 30 keping perak itu kini terasa begitu berat, seakan membakar telapak tangannya. Yudas berlari kembali ke para pemuka agama, melemparkan koin-koin itu ke lantai. "Aku telah berdosa," teriaknya. "Aku menyerahkan orang yang tak bersalah." Namun, dunia jarang sekali peduli pada penyesalan yang datang terlambat. Mereka menolak tanggung jawab. "Itu urusanmu," kata mereka dengan dingin. Yudas pergi dengan jiwa yang hancur. Dalam kitab Injil, kisahnya berakhir dengan sangat tragis. Ia mengakhiri hidupnya sendiri dalam keputusasaan yang mendalam. Seorang murid yang tak mampu memaafkan dirinya sendiri. Namun, dalam pandangan Islam, kisah ini mengambil arah yang berbeda. Al-Quran dengan tegas menyatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam tidak disalib. Allah menyelamatkannya dengan mengangkatnya ke langit, dan orang lain diserupakan dengannya. Dalam sebagian tafsir, disebutkan bahwa sosok yang ditangkap dan disalib itu adalah Yudas sendiri, sang pengkhianat, yang akhirnya menerima akibat dari perbuatannya. Jika tafsir ini kita terima, maka pengkhianatan Judas bukan hanya membawa kehancuran batin bagi dirinya, tetapi juga menjadi jalan bagi keadilan ilahi. Ia ingin menjatuhkan Nabi Isa, namun justru ia sendiri yang terjerat dalam sebuah rencana agung yang jauh lebih besar dari dirinya. Apapun sudut pandangnya, Yudas Iskariot adalah cermin bagi kita semua, bagi seluruh umat manusia. Ia bukanlah monster sejak awal. Ia adalah seorang murid. Ia adalah seorang pencari kebenaran. Namun, ia membiarkan kekecewaan mengalahkan keimanan. Ia membiarkan ambisi pribadinya mengalahkan ketulusan. Dan ia membiarkan logika dunia mengalahkan kepercayaannya pada rencana Tuhan. Kisah Yudas mengajarkan kita beberapa hal penting. Bahwa iman bukan hanya soal kedekatan fisik dengan orang saleh. Bahwa kesetiaan kita diuji saat harapan tidak terpenuhi. Dan bahwa pengkhianatan seringkali lahir dari hati yang merasa dikecewakan, bukan dari kebencian semata. Di lorong waktu sejarah, nama Judas Iskariot akan tetap disebut bukan untuk dimuliakan, tetapi untuk diingat sebagai sebuah peringatan abadi bahwa satu pilihan, satu malam, dan satu ciuman dapat mengubah nasib dunia dan menghancurkan jiwa seseorang untuk selamanya. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa untuk subscribe agar kita bisa terus belajar dari kisah-kisah penuh hikmah lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.